Terus akibat juga utang kita yang jumbo ini kan ada sanung kan. Jadi ini akan ngumpul semua. Indonesia kan goncang kayak 98 lagi. Secara lugas Bang Yos ingin mengatakan pencitraan itu pembunuhan bagi rakyat. Ya pembunuhan dan penipuan juga kan karena nampakkan sesuatu yang bukan kita itu. Tapi ngomongin pemimpin daerah ya Bang Yos pasti punya perspektif juga soal pemimpin daerah disebut digadang-gadang akan menjadi presiden di 2024. Mereka yang calon-calon terkuat begitu. Di mata Bang Yos seperti apa sih pemimpin daerah kok kesannya saat ini ya mereka bekerja, tapi tidak sedikit juga mereka yang dalam tanda kutip ya dianggap pencitraan Bang Yos. Jadi untuk kendaraan politik 2024 kepala-kepala daerah ini Bang Yos. Mari kita bayangin ya 2024 nanti itu seperti apa. Kan bisa kita prediksi ya akibat dampak pandemi ini ya, corona ini kan. Ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya, you pikir Abraham, orang kehilangan pekerjaan, PHK, orang kehilangan usaha bangkrut, orang kehilangan suami karena meninggal corona kan jadi janda, orang kehilangan orang tua, ayah bundanya meninggal, jadi yatim piatu. Itu akan meledak di 2024, kumpul semua orang kan. Terus akibat juga utang kita yang jumbo ini kan ada sanung kan. Jadi ini akan ngumpul semua. Indonesia kan goncang kayak 98 lagi. Artinya harus ditangani orang atau pemimpin yang punya strong leadership. Pemimpin, kalau aku ngomong pemimpin Abraham ya bukan lurah, bukan camat, ini pemimpin negara lah ya. Track recordnya itu harus bisa dibaca. Selama ini jadi apa sih dia? Dia melakukan apa dan apa hasil gitu. Karena sekali lagi ini bukan Amerika, ini bukan Inggris, Perancis, Jerman yang sudah stabil. Ya, demokrasi Amerika itu sudah 400-an tahunan. Iya. Kita baru 23 tahun ya. Kalau kita 98 ya kan? Persis 23 tahun. Itu masih muda sekali. Artinya ibaratnya kapal nih ya, kapal besar ngapung di samudera gini nih. Ngapung dengan muatan yang sangat besar 274 juta ngapung begini kan, dan harus menuju ke satu titik, itu kan tujuan nasional kan. Dia ada karang, ada badai gitu. Artinya perlu nakoda yang qualified yang dimaksud dia punya pengalaman ya, dia teruji dia. Nah sekarang sepertinya survei pun hanya orang-orang yang punya panggung aja kan yang disorot. Kenapa nggak gali semuanya saja digali? Bebaskan. Jangan kamu milih siapa, kalau lempar aja. Dengan kondisi yang akan datang pemimpin seperti apa yang kira-kira kamu. Mestinya fairnya gitu Pak, surveyor itu. Iya. Kita sekarang kan dah orang pada pencitraan. Pencitraan itu terjemahnya gini. Pencitraan itu menampakkan diri kita, tapi sebenarnya bukan kita itu kan gitu. Bukan kita itu yang kita tampakkan. Misalnya penjabat tiba-tiba di perempatan mengatur lalu lintas gini-gini gitu. Kan perusahaan polisi lintas. Tiba-tiba tanam padi, kita bukan petani kan gitu misalnya. Contohnya saja ini kan. Secara lugas Bang Yos ingin mengatakan pencitraan itu pembunuhan bagi rakyat. Ya pembunuhan dan penipuan juga kan karena nampakkan sesuatu yang bukan kita itu. Aku nggak tahu kamusnya apa terjemahnya, tetapi kan tadi kan nampakkan diri yang sebenarnya bukan kita gitu loh. Itu kan banyak sekali contohnya, aku nggak mau sebut lah. Saya rasa yang ngikutin acara ini bisa menerjemahkan sendirilah. Pencitraan itu sebenarnya apa. Jadi orang bisa menilai orang ini benar-benar dia pencitraan atau benar-benar dia bekerja. Para politisi atau pengamat ya, surveyor itu bisa membuka jalan. Yang kita perlukan seperti ini, pemimpin yang akan datang itu tadi memprediksi 2024 kayak begini. Seperti apa yang harus kita pilih? Kan gitu kan. Karena ujian pemimpin itu pada saat dia ngadepin masa kritis. Itu ujian pemimpin itu gitu. Menghadapi masa kritis, dia masih bisa berpikir yang jernih dan menghasilkan keputusan cepat dan tepat apa tidak. Itu di situ. Pemimpin diujinya. Pada keadaan normal ya tidak ada masalah, namanya juga normal. Saya pikir Bang Yos sudah mencapai lah sejarah karir kemiliteran, pensiun di Letnan Jenderal, Wadanjen Kopassus, kemudian Pangdam, termasuk kemudian Bang Yos menjadi gubernur, jadi kepala Badan Intelijen Negara, menjadi ketua umum partai juga, aktif sebagai politician gitu. Apalagi yang kurang dari sosok Bang Yos? Abraham, saya itu nggak bisa berhenti untuk bekerja, mengabdi berpikir, menyelesaikan masalah. Itulah hiburan saya sebenarnya.
Saya 5 tahun ini sudah puasa berpolitik, saya diem saja gitu. Tetapi diemnya itu karena saya politisi, saya masih sehat seperti ini. Tiap hari aku ngelihat berita di media ya, cetak maupun baca koran maupun di elektronik. Setiap kali aku mengikuti diskusi-diskusi orang tentang ideologi, politik, ekonomi, sampai pertahanan keamanan, itu saya ikutin terus. Dengan latar belakang seperti itu, dipastikan saya ngerti sekarang kan. Negara ini seperti apa sih sebenarnya? Ideologi itu apa masalahnya, politiknya, ekonomi apa nanti. Dan sudah punya konsep bagaimana menyelesaikan itu. Gitu loh. Nah oleh karena itu, saya mencoba gitu kan ya, ada seorang tokoh yang sudah kakak saya sendiri. Udah Dik, saatnya Anda itu istirahat sekarang. Udah nikmati tuh. Pergi sana sama anak, sama cucu, ke luar negeri happy kan. Itu bukan hiburan saya. Sering dimarahi keluarga saya kalau ngajak saya ke luar negeri. Saya tinggal tidur terus di hotel gitu. Kapan lagi aku istirahat? Mau ngajak jalan aku sudah lihat semua itu kan. Nggak ada gunanya, aku istirahat. Nah, diam itu ternyata bukan saya gitu, bukan habitat saya seperti itu. Saya ingin selalu berpikir dalam keadaan sehat. Dan ingat ya, pepatah atau kata-kata mutiara tentara itu kan, old soldiers never die. They only fade away katanya. Yang hilang sebentar aja. Waktu pensiun tak menemukan apa yang harus saya lakukan untuk keluarga saya, benar-benar untuk bangsa negara ini. Jadi kalau Anda kapan nggak mulai? Ya pada saat saya digotong di liang kubur itu sudah selesai kita ngerti, gitu kan. Karena berpikir ya, terus menyelesaikan masalah dan bisa kita keluar dari masalah itu, itulah bayaran yang paling mahal bagi saya itu kan, kepuasan diri gitu kan. Jadi kalau suruh diam aja gini ya malah jadi nggak ngerti. Kita ngerti banyak, suruh diam juga susah kan. Nah, tetapi kalau saya diam sendiri di sana, nggak akan pernah orang mendengar saya kan. Oleh karena itu jujur aja saya akhirnya memutuskan lagi untuk masuk ke partai politik. Dan sudah saya memilih dengan cermat pasti saya masuk Nasdem sekarang. Ya. Kita akan lihat seperti apa kiprahnya Bang Yos, karena menarik sekali Bang Yos. Bang Yos sebutkan tadi, selama masih ada tarikan nafas yang namanya pengabdian itu belum selesai. Luar biasa Bang Yos, sepanjang karir Anda banyak sekali yang sudah Anda create, sudah Anda ciptakan, termasuk sejarah yang dimuseumkan di tempat ini. Saya memulainya tadi begitu Bang Yos. Orang bisa sukses, orang bisa kaya, orang bisa sehebat apapun, tapi belum tentu dia punya perjalanan hidup yang bisa dimuseumkan untuk anak cucunya kelak, untuk kemudian warga sekitarnya kelak, generasi muda untuk bisa melihat dan mencontoh teladan itu Bang Yos ya. Terima kasih sekali lagi Bang Yos. Saya harapkan Bang Yos baik-baik terus Bang Yos. Satu kehormatan Abraham Anda datang bisa berbincang-bincang seperti ini. Baik Bang Yos, saya kenal cukup lama dan saya harap sehat terus panjang umur. Terima kasih untuk seluruh sahabat yang menyaksikan. Saya Abraham Silaban sudah bersama dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso berbincang langsung di museum di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, saya Abraham Silaban. Sampai jumpa.